Selamat pagi anak didik teacher semua. Hari ini berjumpa kembali dengan teacher Emi dengan pembelajaran jarak jauhnya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA dengan materi alat gerak, tepatnya alat gerak pada manusia. Nah, sebelum kita mulai pelajaran ini, teacher akan bertanya terlebih dahulu, mengapa tubuh kita dapat bergerak? Ya, benar sekali, tubuh kita dapat bergerak karena tubuh kita memiliki sistem gerak ya. Nah, sistem gerak itu sendiri tersusun atas tulang dan otot. Tulang dan otot. Nah, jadi materi inti untuk hari ini adalah rangka dan fungsinya, kemudian bentuk dan jenis tulang. Setelah itu kita akan membahas sendi dan terakhir adalah tentang otot ya. Yang pertama, teacher akan bahas tentang rangka terlebih dahulu. Rangka pada manusia terdiri dari yang pertama adalah rangka kepala, kemudian yang kedua rangka anggota gerak atas dan bawah. Rangka anggota gerak atas dan bawah, dan yang ketiga adalah rangka anggota badan ya. Disebut dengan rangka badan yang terdiri dari tulang belakang, tulang anggota badan, dan tulang panggul. Nah, di sini teacher akan menjelaskan bagian-bagian dari rangka dari tubuh manusia ya. Yang pertama tadi rangka kepala dahulu ya. Kalian boleh mengikuti pada buku kalian itu halaman 2 dan 3. Di situ dijelaskan, di buku itu dijelaskan bahwa rangka kepala itu terdiri dari berbagai macam tulang ya. Yang pertama adalah tulang ubun-ubun, kemudian ada tulang tengkorak, tulang pelipis ya. Ini tulang pelipis. Setelah itu ada tulang dahi, kemudian tulang hidung, tulang rahang atas, dan juga ada tulang rahang bawah ya. Nah, untuk rangka selanjutnya adalah rangka anggota gerak ya, yang terdiri dari anggota gerak atas dan anggota gerak bawah ya, ini ya. Nah, teacher jelasin satu-satu dulu. Kalian boleh mengikuti juga sesuai dengan yang di buku kalian. Di sini ada beberapa tulang ya, tulang anggota gerak atas. Ada namanya tulang lengan atas ya, ini tulang lengan atas, kemudian tulang hasta ya, kemudian ada lagi tulang pergelangan tangan, dan juga ada tulang telapak tangan ya ini, dan juga ada tulang jari-jari tangannya. Sedangkan untuk anggota gerak bawah, kalian bisa perhatikan di sini ada bagian-bagiannya, ada tulang paha ya, ada tulang betis, ini ada tulang tempurung, kemudian juga ada tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan juga tulang jari-jari kaki. Nah, dan yang terakhir adalah rangka badan. Rangka badan itu terdiri dari 3 tadi ya. Yang pertama apa tadi? Rangka anggota tulang belakang, tulang anggota badan, dan juga tulang panggul. Nah, ini yang namanya tulang belakang ya, tulang belakang pada tubuh manusia. Di sini ada berbagai macam tulangnya ya, berbagai macam jenis tulang. Di sini ada tulang leher, tulang punggung, kemudian ada tulang pinggang, tulang ekor, tulang panggul, ada juga tulang rusuk, tulang dada, dan seterusnya ya. Kalian bisa ikutin di buku kalian masing-masing.
musim. Nah, setelah teacher menjelaskan bagian-bagian dari rangka tubuh atau badan manusia ini, selanjutnya teacher akan menjelaskan fungsi rangka itu sendiri. Nah, apa sih fungsi rangka itu? Yang pertama adalah membentuk dan menegakkan tubuh, yaitu fungsi rangka yang pertama. Dengan ada rangka, tubuh kita memiliki bentuk dan bisa berdiri, ya. Kemudian yang kedua fungsinya adalah menghasilkan sel darah merah dan sel darah putih. Dan yang terakhir fungsi rangka itu melindungi organ-organ penting pada tubuh kita seperti melindungi otak kita, kemudian indera penglihatan, indera pendengaran dan sebagainya, ya. Itu untuk rangka. Kemudian lanjut teacher akan menjelaskan tentang bentuk dan jenis-jenis tulang, ya. Nah, berdasarkan bentuknya, tulang itu terdiri dari 4 macam, ya. Yang pertama adalah tulang pipa. Tulang pipa, di mana tulang pipa itu adalah tulang yang berbentuk silinder dan berongga seperti pipa. Pada buku kalian boleh lihat gambarnya pada halaman 4, ya. Contohnya itu tulang pipa itu terdapat pada tulang paha, tulang kering, ya, dan juga tulang betis. Dan yang kedua adalah tulang pipih, ya. Sesuai namanya, ya, tulang pipih itu tulang yang berbentuk pipih. Contohnya tulang pada belikat manusia. Dan yang ketiga adalah tulang pendek. Tulang pendek dan terakhir adalah tulang tidak beraturan. Tidak beraturan. Nah, teacher jelaskan terlebih dahulu tulang pendek seperti namanya, ya. Itu tulang yang berukuran pendek. Nah, contohnya itu pada tulang ruas pergelangan tangan kita, ya. Itu adalah tulang pendek. Dan tulang tidak beraturan itu, ya, bentuknya tidak beraturan, ya. Itu terdapat pada tulang rahang pada manusia, ya. Kemudian kita lanjut, bentuk dan jenis tulang itu berdasarkan zat penyusunnya. Terdiri dari 2. Yang pertama adalah tulang keras. Tulang keras. Tulang keras adalah tulang yang tersusun zat kapur, ya. Contohnya itu tulang anggota gerak dan tulang belakang. Nah, tulang anggota gerak tadi, ya, ini, ya. Tulang anggota gerak atas dan bawah itu terdiri dari tulang keras dan juga tulang belakang pada manusia. Itu tulang keras ini, ya, tersusun dari tulang keras. Selanjutnya adalah tulang rawan. Tulang rawan itu sendiri adalah tulang yang bersifat lentur, ya, elastis, karena dia mengandung sedikit zat kapur. Contohnya tulang pada daun telinga kita, ya, dan tulang pada hidung kita. Itu tulangnya terdiri dari tulang rawan. Nah, itu mengenai tulang dan jenisnya, ya. Selanjutnya kita akan membahas materi berikutnya adalah tentang sendi, ya. Sendi adalah sebelumnya kalian boleh mengikuti pada buku kalian, itu terdapat pada halaman 5, ya. Sendi adalah tempat pertemuan antara beberapa buah tulang. Itu arti dari sendi. Dan sendi pun terdiri dari berbagai
macam ya, ada beberapa, ada 5 ya kalau nggak salah di buku kalian itu ada 5. Yang pertama adalah sendi putar, dimana sendi putar itu terdapat di tulang leher ya dan tulang tengkorak. Nah, sendi putar itu dapat digerakkan memutar. Kemudian yang kedua adalah sendi engsel. Sendi engsel itu dapat digerakkan ke satu arah saja. Contohnya sendi pada tulang lengan atas dan tulang hasta ya. Kemudian yang ketiga adalah sendi peluru. Yang ketiga adalah sendi peluru. Sendi peluru itu dapat bergerak ke semua arah. Contoh sendi peluru itu tulang pada panggul dan tulang pada paha. Yang keempat adalah sendi pelana. Sendi pelana. Sendi pelana itu contohnya terdapat pada tulang telapak tangan ya. Tulang pada telapak tangan dan tulang ibu jari kita. Ya, dia dapat digerakkan ke dua arah. Ya, ke depan, ke samping, belakang ya. Nah, dan terakhir adalah sendi geser. Sendi geser itu gerakannya terbatas, hanya dapat menggeser saja sesuai dengan namanya. Jadi sendi geser hanya dapat menggeser saja. Contohnya sendi pada tulang pergelangan kaki. Nah ya, untuk sendi hanya sampai di sendi geser saja. Kemudian kita lanjut. Yang terakhir materinya adalah tentang otot. Nah, otot adalah alat gerak aktif karena dengan dapat menggerakkan tulang itu ya. Jadi otot itu bekerja dengan cara membesar, memendek, dan mengeras. Kalian lihat pada buku kalian halaman 5 itu contoh cara kerja otot ya. Kerja otot itu menyebabkan tulang tertarik sehingga kita dapat bergerak. Nah ya, pada halaman 5 itu terdapat gambar cara kerja otot ya. Di sini ada cara kerja otot tricep dan otot bicep ya pada saat otot bekerja. Nih, perhatikan gambar yang ada pada buku kalian. Nah, untuk materi IPA hari ini cukup sampaikan di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.